Sampurasun, Assalamualaikum. Tema kali ini kita akan bahas tentang pancaniti, dan tentunya sebuah istilah yang pernah atau bahkan mungkin sering kita dengar dan lihat di media-media sosial. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pancaniti, pancaniti terdiri dari dua buah kata, yaitu panca yang berarti 5 dan niti yang berarti jika di dalam istilah bahasa Indonesia itu setara dengan istilah tingkatan, undakan, atau tahapan. Apa kelima poin dari pancaniti itu? Yaitu pertama niti harti, yang kedua niti surti, yang ketiga niti bukti, yang keempat niti bakti, dan yang kelima niti sajati. Jika kita dalami lebih lanjut, pada dasarnya pancaniti ini adalah sebuah konsep, sebuah tatakon dalam proses mencapai proses berkeyakinan, dan tentunya dalam konteks yang luas, di mana di saat kita meyakini bahwa A adalah A, hal itu sudah tercipta karena kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan tentang A itu, dan disertai dengan pengalaman atau laku empiris kita dalam pembuktiannya. Setiap manusia, siapapun itu, pada awalnya pasti mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan itu dari luar dirinya sebelum dia mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan yang dia dapatkan sendiri dari pengalaman hidupnya. Seperti yang pernah digoreskan oleh orang tua kita dahulu, bahwasanya ada 3 sumber di mana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu dari daluang. Daluang itu kertas, yang artinya dari kita dapatkan informasi atau ilmu pengetahuan dari buku, dari naskah, atau dari kitab-kitab gitu ya. Dan kedua dari luang. Luang itu dari obrolan, sharing, diskusi, dan seterusnya. Dan ketiga itu dari bincurang. Bincurang itu kaki, maksudnya dari pengalaman atau laku empirisnya seseorang dalam proses mendapatkan pengetahuan tentang suatu perkara. Di dalam konsep pancaniti ini kita diajarkan bahwasanya di saat kita berkeyakinan akan suatu hal, itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan pembuktian sebagai kesaksian kita akan hal tersebut di dalam perjalanan hidup kita. Jadi tidak serta-merta apa yang kita yakini akan suatu hal itu hanya sebatas konon dan katanya menurut orang lain, tanpa disertai atau bisa kita buktikan oleh diri kita sendiri gitu. Seperti kata peribahasa, "Tenden letah satu kangen pikir." Maksudnya bahwasanya apa yang kita ucapkan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak asal bicara, tidak asal meyakini sesuatu tanpa disertai dengan ilmu pengetahuan dan kesaksian kita akan perkara-perkara tersebut. Apa yang kita temukan atau kita dapatkan di dalam suatu hal itu bisa jadi berbeda dengan yang orang lain dapatkan atau temukan. Hal ini bisa terjadi walaupun buku yang kita baca sama, ataupun sumber obrolan yang kita dengarkan sama, akan tetapi pemahaman setiap orang dan juga kualitas setiap orang itu berbeda, sehingga menghasilkan output yang berbeda pula. Nah, ini adalah suatu hal yang
kewajaran di mana bahwasanya setiap manusia itu mempunyai kadar kapasitasnya masing-masing, dan tentunya dalam hal ini pula bukan masalah salah ataupun benar, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai keterbatasannya sendiri, di mana hal ini mungkin terpengaruh juga karena background lingkungan, background sosial, background pendidikan dan seterusnya, sehingga menghasilkan penemuan atau yang didapatkan itu berbeda setiap orangnya. Pancaniti sebagai konsep hidup atau tetekon bangsa kita dahulu di dalam sebuah proses berkeyakinan akan suatu perkara. Jika kita bahasakan dalam konteks kekinian, termaktub di dalamnya itu ada dasar, di mana yang menjadi dasar ini adalah ilmu pengetahuan, dan di dalam praktikan atau pengalaman hidupnya itu termaktub ada observasi, evaluasi, analisa, sehingga menghasilkan sesuatu yang jauh lebih optimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun tidak ada kata sempurna atas apa-apa yang ditemukan dan didapatkan oleh manusia, namun setidaknya ini menjadi sebuah jembatan untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada pada diri kita semua. Berbahagialah kita semua yang terlahir dan hidup di bumi Nusantara ini, yang kaya akan adat, tradisi, budaya, falsafah hidup, dan ageman sebagai warisan dari orang tua kita dahulu, di mana saat ini kita hanya tinggal mengenalinya, memahaminya, dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih, hatur nuhun, rahayu.